Ya, dan pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana membatasi pergerakan orang yang hendak masuk ke Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi peningkatan kembali kasus COVID-19 di ibu kota. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Diki Budiman, selaku ahli pandemi dari Griffith University. Selamat sore waktu Indonesia, selamat malam waktu Brisbane, Dok. Selamat malam, Mas Juno. Iya, apa kabar, Dok? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Iya, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat Idul Fitri juga. Sama-sama Iya. kami merayakan kemarin. Baik, Dok, kita tahu bahwa ketika ada arus mudik kemarin, walaupun tidak masif, tapi beberapa juga sempat kecolongan seperti itu, dengan kata Iya. lain. Kita tahu dan sekarang Pemprov DKI berencana ada 11 titik di Jabodetabek yang untuk dilakukan penyekatan seperti itu. Anda melihat bagaimana potensi penyekatan ini untuk mengurangi tadi bahwa akibat dari arus balik kemungkinan COVID di ibu kota akan naik seperti itu, Dok. Baik. Hmm. Memang ini strategi yang bagus Baik. yang dilakukan oleh Jakarta. Namun jangan lupa bahwa Pemda DKI juga harus berkoordinasi dengan kota-kota di sekitarnya. Betul. Atau Pemda yang menjadi sumber asal para pemudik ini. Karena mereka kan nanti akan memerlukan satu tindakan tes. Oke. Nah, jangan sampai masyarakat juga kebingungan, jangan sampai masyarakat juga tidak mendapat informasi yang utuh. Oke. Bagaimana mereka mendapatkan, kan ada syarat dalam surat itu untuk melakukan tes. Baik. Kemudian juga ini harus difasilitasi karena jangan sampai mereka tidak bisa kembali ke tempat kerjanya karena menunggu hasil. Nah, ini tentu intinya kebijakan bagus, namun perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi, dibantu koordinasi dengan Pemda dan juga institusi dari para pemudik ini. Jadi kebijakan yang bagus, namun implementasinya tadi harus sesuai koordinasi tadi ya, Dok ya? Betul. Dok, kalau kita bicara, kan mudik memang dilarang, Dok, kemarin. Karena kita tahu bahwa ini juga untuk mencegah penyebaran. Lalu ketika sekarang Lebaran sudah selesai dan ada kemungkinan arus balik seperti itu. Kita berandai-andai, Dok. Kalau memang misalnya ada beberapa atau sebagian pemudik yang kemarin mudik dan kembali ke ibu kota. Anda melihat ada potensi peningkatan kasus baru. Kalau sampai kecolongan tidak tadi sesuai dengan protokol kesehatan pemeriksaan. Seperti itu. Tentu potensinya sangat besar karena mereka sebetulnya tidak hanya membawa ini ke daerah, tetapi ketika perjalanan menuju daerah, kemudian di daerah sekalipun, seandainya mereka tidak menjaga yang sifatnya jaga jarak dan juga menghindari keramaian, tentu potensinya akan besar. Nah, dalam hal ini artinya ada harus lapisan berikut dari sistem surat keluar masuk ini. Iya, betul. Nah, di dalam kota tidak hanya DKI tentu, tapi mungkin kota-kota besar lain misalnya di Bandung atau di Surabaya itu memperkuat sistem screening mereka, testing mereka, pelacakan kasus mereka, surveillance di puskesmas mereka sehingga kedatangan orang-orang ini tetap terdeteksi. Karena bagaimanapun kan pintu atau jalur-jalur di kita kan banyak ya, jalur tikus lah katakan. Nah, sistem surveillance atau pengawasan di tingkat komunitas yang dilakukan oleh puskesmas bekerja sama dengan aparat atau tokoh di RT RW, sistem kita ada laporan tamu atau kembalinya tamu ini ya, ini yang juga harus tetap diperkuat untuk melapisi yang surat keterangan masuk keluar ini. Dok, kalau bicara pemudik yang kembali ke Jakarta yang tadi walaupun sudah memiliki tadi prosedur dan mematuhi tadi surat izin keluar masuk, surat kesehatan, apakah para pemudik yang sudah kembali ke ibu kota ini perlu menjalani karantina 14 hari seperti protokol kesehatan yang berlaku seperti itu? Betul, sebetulnya yang ideal itu adalah melakukan karantina ya. Selain
misalnya tes. Karena ini surat ini juga kan sifatnya temporary atau sementara. Ya, ya. Kan tidak menjamin seseorang yang hasilnya negatif kemudian beberapa hari ke depan. Jadi tergantung sekali pada pencegahan dan upaya yang dia lakukan. Jadi karantina ini juga jadi bagian yang berikut yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya harus di follow up ya dok ya, bahwa tidak semerta-merta mereka bisa masuk walaupun dengan surat tadi, tapi harus di follow up, diikuti dengan karantina seperti itu, mandiri. Minimal karantina mandiri, kemudian dia harus lapor tiap hari ke kantornya atau ke petugas kesehatan kondisi kesehatannya. Dok, kita bicara penanganan COVID di tanah air. Kita tahu bahwa tidak ada negara manapun yang pernah dealing with this kind of case, dan ini memang blueprintnya luar biasa, kita tidak ada dalam sejarah. Yang menarik adalah ketika tidak ada blueprint atau pencegahan sebelumnya atau pengalaman, let's say seperti itu dok. Ada faktor prioritas berbeda ketika kita bicara kesehatan lalu ekonomi dok. Dan inilah yang sering terjadi di tanah air, bagaimana pemerintah memformulasikan dua hal ini dan sering berbenturan. Anda melihat sendiri bagaimana kebijakan yang memang let's say trial dan errors ini. Apa yang perlu diprioritaskan di sini dok? Jadi untuk kita sebetulnya Indonesia, kebetulan saya terlibat dalam penanganan pandemi dari sejak HIV dan SARS sedikit ya, dan avian flu, swine flu. Nah, dalam sejarah penanganan pandemi kita sebetulnya selalu mengedepankan aspek kesehatan. Aspek kesehatan. Dalam sejarah, iya. Dan itu memang sesuai dengan juga sejarah penanganan pandemi di dalam sejarah dunia di negara lain. Karena ketika kesehatan itu sudah berhasil kita kendalikan, ekonomi berangsur akan pulih. Tapi ketika kita mengutamakan ekonomi dan kesehatan ini kita abaikan, satu waktu wabah ini akan menjadi lebih hebat dan akhirnya memporak-porandakan ekonomi lebih hebat lagi. Jadi dalam kaitan ini sebetulnya bukan masalah antara kesehatan dan ekonomi. Jadi pemikiran kita dalam hal ini pemerintah juga bisa menyampaikan pada masyarakat, dan masyarakat paham ini bukan dikotomi antara kesehatan dan ekonomi, tapi yang ini adalah kesehatan masyarakat dan kesehatan individu. Artinya kesehatan masyarakat harus juga kita upayakan dan individu nggak boleh diabaikan. Itu sebabnya pendekatan atau strategi herd immunity tidak bisa dilaksanakan, karena herd immunity hanya mementingkan kesehatan kelompok atau populasi, mengabaikan kesehatan individu. Jadi ketika kesehatan ini tercapai, otomatis secara berangsur ekonomi akan pulih. Dok, one more question dok. Ya, kita bicara Australia. Anda di Australia dan saya juga banyak sekali teman di Australia dan saudara. Informasinya bahwa semuanya sekarang protokol kesehatan mulai agak longgar, yang tadinya bisa menerima hanya 5 tamu sekarang sudah 10 tamu. Pertanyaannya dok, what can we learn from Australia? Though we cannot compare this apple to apple karena Indonesia dan Australia ya beda sekali secara topografi dan juga culture. Tapi tetap secara strategi kita bisa belajar. Jadi secara strategi mereka mengedepankan testing, tracing, dan isolasi. Jadi dia perkuat itu, dan juga di perbatasan negara dia perkuat pintu masuk sehingga tidak terjadi kasus impor. Ini yang jadi di perbatasan kita perkuat, kemudian di dalam lakukan testing, tracing, dan isolasi itu dengan optimal. Testing minimal kita bisa lakukan katakanlah 1% dari populasi. Kemudian untuk tracing sekitar 80% dari target yang ditentukan. Dan isolasi yang berhasil itu mereka melakukan sebetulnya isolasinya terpusat atau tersentral. Jadi tidak mandiri, kecuali yang memang artinya semacam OTG yang ringan. Tapi yang relatif berhasil mereka melakukan isolasi secara terpusat. Nah, satu lagi yang bisa kita pelajari dari Australia adalah bagaimana pemerintah bekerja sama dengan universitas, dengan pihak swasta
memberikan penyadaran kepada masyarakat. Baik. Supaya masyarakat berkontribusi. Karena secara riset, 80% kontribusi masyarakat dalam upaya pencegahan itu akan menurunkan kecepatan penularan dari COVID-19. Baik. Jadi public discipline tadi ya dok sangat berpengaruh dari penanggulangan ini di Australia dan juga harapan kita untuk di tanah air ya lebih obedient lagi ya dok ya. Betul. Baik dok, terima kasih atas waktunya. Baik. Ya, stay safe dan tetap jaga kesehatan. Ya, itu. Ya, Oke. terima kasih. Selamat malam Mas Yunus. Selamat malam, terima Indonesia. kasih. Thank you.